Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex teman-teman. Di video ini kita akan lanjut lagi untuk materi kelas trading ya teman-teman. Ini adalah episode ke-39. Jadi buat teman-teman yang baru belajar trading forex dari nol khususnya, saya persilakan untuk nonton dari episode ke-1 biar jelas ya teman-teman, karena saling berkaitan dan terus berlanjut. Jadi belajar trading itu panjang teman-teman. Insya Allah saya sediakan 90 bab ya, 90 bab, 90 video belajar trading dari nol sampai bisa. Ya, jadi teman-teman harus ditonton dari awal. Kemarin itu kita sudah bahas tentang support resisten, kemudian supply demand, trend line, sudah single candlestick dasar sedikit. Nah, sekarang kita lanjut untuk candlestick lagi. Penerusan dan pembalikan harga. Nah, kalau kemarin itu teman-teman, kita baru bicara tentang candlestick dasar. Itu aja udah 16 menit ya. Kalau saya satuin materinya semua candlestick sih nggak selesai 2 jam, 3 jam gitu. Saya juga capek, harus minum dulu kan. Oke, sekarang kita bahas ya candlestick penerusan dan pembalikan harga. Jadi saling berkaitan, terutama dari support resisten ini. Support resisten, supply demand, trendline, candlestick semuanya itu nanti harus jadi satu paket teman-teman ya agar bisa trading. Oke, sekarang kita bahas ya candlestick penerusan dan pembalikan harga. Kita bahas lengkapnya setelah promo yang satu ini dulu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di XM itu ada beberapa jenis tipe akun trading. Ada salah satu tipe akun trading andalan di broker XM yang bernama akun XM Ultra Low. Ini adalah akun yang spreadnya tuh tipis banget, kemudian juga tanpa komisi ya teman-teman. Ini cocok banget untuk teman-teman yang mau scalpingan atau yang mau akun trading dengan spread tipis tanpa komisi. Minimal depositnya juga rendah ya, hanya $5 aja. Nah, untuk informasi selengkapnya, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, jadi candlestick itu ada penerusan harga lanjut atau forward atau terserah kalian mau kasih nama apa ya. Kemudian ada pembalikan, ada retracement, ada ya gampangnya pembalikan gitu aja ya. Oke teman-teman, jadi dalam candlestick itu teman-teman harus jeli. Nah, terutama saya nggak akan contohin untuk time frame kecil enggak, tapi terutama adalah candlestick D1. Kita akan belajar khusus D1 kali ini. Karena penting banget teman-teman candlestick D1 ini. Jadi contoh ya, candlestick penerusan harga. Begini, ketika dia turun, satu hari turun dan hari berikutnya dia turun bahkan lebih rendah, itu ada signal penerusan penurunan di situ teman-teman. Makanya dia drop. Nah, teman-teman seperti itu ya. Kemudian ketika satu buah candlestick baru dibuka di bawah candlestick yang sebelumnya, kayak gini ya, ini candlestick lama, ini candlestick baru contoh, ini dibuka di bawahnya, itu signal penerusan harga. Kalau lagi beres ya, ini dibuka di bawahnya lagi, signal penerusan harga lagi. Nah, ketika candlestick berubah, hati-hati. Di situ ada signal pembalikan harga. Tapi ya ini belum signal buy. Kenapa? Karena dia belum sampai di titik lebih tinggi dari candlestick sebelumnya. Jadi dia akan buy ketika sampai sini nih teman-teman. Oke. Nah, sampai daerah sini. Ketika dia naik kadang-kadang lebih tinggi, ini signal buy-nya hidup. Tanda pembalikannya kuat banget. Sebenarnya pembalikan sudah mulai terjadi dari sini, tapi ketika dia lebih tinggi dari hari kemarin itu ada signal buyer. Ketika dia lebih rendah dari hari kemarin itu ada signal seller. Spesialis D1. Oke, contoh candlestick penerusan harga itu ya di tren-tren yang jelas-jelas trennya tuh naik. Contoh kayak gini nih. Ini candlestick penerusan harga. Dia naik ya, ada pembelian gede di sini. Tandanya apa? Sumbu di bawah panjang ya, materi sebelumnya. Sumbu di bawah panjang itu kan tanda pembelian gede, ditutup bullish. Tutup bullish apa? Tandanya hijau. Nah, candlestick penerusan harga ketika dia bullish, dia nangkring di atasnya di sini.
Ya ini baru buka dikit lah, nyampe sini, ding, ini signal buy-nya aktif teman-teman. Sebenarnya orang-orang yang trading pakai D1 doang itu cuman ngikutin ini doang ilmunya. Oh ya, ini lebih tinggi dari hari kemarin, ini ada signal buy di sini. Mereka akan buy. Candlestick penerusan lagi muncul di hari berikutnya. Tandanya apa? Dia nangkring di atas penutupan harga kemarin. Nah, naik, nangkring di atasnya lagi, dia penerusan lagi. Nah, di sini ada sedikit perlawanan. Ini belum penerusan, teman-teman. Ini kelihatannya ada GAP libur ya ini. Karena harusnya dia kalau dibuka tuh di atasnya. Ini ada libur, teman-teman, biasanya. Nah, bener kan ini hari Jumat. Ya, Jumat 7 Juli, ini hari Senin. Sabtu minggunya dia turun cuman nggak kebaca. Makanya candlenya nggak nyambung. Ya. Oke. Kemudian candlestick penerusan penurunan, dia ditandai dibuka di bawahnya ya. Hati-hati, itu ada penerusan penurunan terutama candlestick D1 ya, teman-teman ya. Lalu kalau dia dibuka di atas candlestick D1 hari kemarin, itu tanda penerusan kenaikan. Tak kasih contoh di pair lain. Di emas pagi ini gimana? Nah, teman-teman, nah ini hari ini ya, dia dibuka di bawah badan candlestick kemarin, ada signal penerusan penurunan. Yang artinya apa? Artinya saya nggak bakalan buy di sini. Ini mau disuruh buy sama siapapun saya nggak bakalan buy ya, karena ini ada signal penerusan penurunan. Contoh ya, kita masuk pair lain, USD CHF. Nah, USD CHF ini ada candlestick apa? Naik, dia hari ini nangkring di atasnya. Candlestick apa? Penerusan. Ya masih bullish berarti. Ya belum waktunya untuk sell, teman-teman. Kalau buy bisa, cuman udah agak telat. Karena harusnya di sini. Entry itu bukan di penerusan kalau menurut saya, tapi entry itu di pembalikan. Ya. Ini penerusan kenaikan ya USD CHF. Kemudian AUD USD. Nah, ini AUD USD ini nyegele, bukan penerusan hari ini ya, tapi pembalikan. Nah, ini sinyal sell-nya aktif di sini nanti. Ya, kalau cuma pembalikan setengah kayak gini masih ragu-ragu, teman-teman. Ini juga masih ragu-ragu, bisa jadi ini sideways. Karena apa? Karena penurunannya masih sama dengan hari kemarin. Tapi ketika dia panah, ketika dia turunnya udah jerit sampai sini. Nah, ini seller. Kuat, teman-teman, pembalikannya. Kalau sekarang ini masih sideways. Ya, teman-teman ya. Jadi ini contoh sideways. Kemarin naik, sekarang turun. Tapi kalau dia berani break dikit aja, itu udah signal pembalikan. Ya, makanya kalau teman-teman lihat itu kan seringkali ada istilah engulfing kan. Engulfing itu kan contoh pembalikan, seperti itu. Oke ya, kita coba buka pair lain, teman-teman, USD JPY. Nah, USD JPY ini hari ini pembalikan. Jadi jangan di buy ya, teman-teman. Hari ini bahaya. Ya, ada signal pembalikan di sini. Ya, kalau masih nangkring di atasnya mau buy nggak masalah, tapi kalau sudah balik kayak gini hati-hati, teman-teman. Oke ya, seperti itu penerusan dan pembalikan. Intinya adalah begini, teman-teman. Tak kasih beberapa clue. Candlestick itu jika dia turun ya, sebelahnya dibuka di bawahnya itu ada signal penerusan penurunan di sini ya. Ini candle penerusan turun ya, teman-teman. Nah, apabila candlestick itu dia naik, ini D1 ya, teman-teman. D1 tuh penting banget loh biar kita nggak ngelawan tren harian. Terus tiba-tiba dibuka di atasnya. Nah, ini penerusan kenaikan yang nggak boleh kita, ini nggak boleh kita sell, ini nggak boleh kita buy, bahaya. Ya, kalau ini buy di sini masih masuk akal, SL-nya di bawah sini. Kalau ini sell di sini masuk akal, SL-nya di atas sini.
sell karena ada penerusan penurunan di sell di sini, SL-nya di sini. Misalkan sini sell ya. Nah, di sell di sini misalkan muncul. Ini masuk ke cara trading loh ini. Cara trading pakai D1 loh. Oh, D1-nya dibuka di bawah hari kemarin. Sell aja. Bisa. SL-nya di mana? Di sini. Nah, karena apa? Karena bahaya sekali apabila dia turun ya, kemudian dia naik lebih tinggi dari hari kemarin. Itu sudah pembalikan. Validasi pembalikannya ada di sini. Jebret kena SL ya udah. Tuh. Tapi kalau memang dia buka di bawahnya D1 ya ini. Kayak gini nih teman-teman. Ini bisa diambil sell. Tuh SL-nya di sini. Selama dia nggak ngebreak ke atas ini masih aman. Oh ini aman loh teman-teman, jauh loh ini. Udah berhari-hari loh. Itu. Makanya ini D1 ya teman-teman sekali lagi. Kalau H4 kayak gitu saya nggak jamin. H4 apalagi time frame kecil itu kan bentar-bentar berubah. Nah, begitu juga misalkan ini teman-teman, candlestick D1 yang penerusan. Nah, ini hari Senin misalkan dibuka segini. Saya itu sebenarnya agak batuk ya. Makanya dari tadi nahan-nahan batuk. Hari Senin naik gitu ya misalkan. Kemudian hari Selasa dia nangkring di atasnya. Ini sebenarnya signal buy di sini. SL-nya di mana? Sinyal buy-nya di sini. SL-nya di sini. Copy nih weh. SL-nya di sini. Cet. Ini diikutin sampai berapa hari kayak gitu. Bisa kayak gitu bisa. Tapi kalau kena SL ya udah nasib. Ya kan kita kan nggak tahu juga gitu apa itu namanya kapan market balik arah kan kita nggak pernah tahu. Ya siapin aja resikonya per trading tuh. Nggak bakalan 100% akurat juga semua teknik apapun. Cuman ya cara ngertiin marketnya kayak gitu tadi. Ada penerusan seperti itu. Nah sekarang pembalikan ya. Kalau pembalikan gimana? Ini misalkan naik nih. Candle naik. Nah, ketika hari berikutnya D1-nya dia sudah mulai turun, itu sebenarnya sudah mulai ada pembalikan di situ. Cuman signal sell validnya ketika dia berani lebih rendah dari hari kemarin. Ding, di sini sell, teman-teman. Ini kalau pembalikan ya. Nah, kayak gini. Ini tak ubah jadi hijau wis ya. Tak ubah jadi hijau. Nah, kayak gini. Nah, sell-nya ada di sini. Ini D1 sekali lagi ya. Jangan diterapin di time frame kecil. Misalnya di sini. Apakah boleh nunggu hari selanjutnya misalkan? Hari selanjutnya misalkan turun lagi dikit-dikit. Nah, ini boleh sell di sini. Ini bearish ya. Nah, sell di sini boleh. Sell tetap di sana. Ini signal pembalikan. Ya, pembalikan turun. Ini D1 sekali lagi. Wes, bulan balen ini paling 100. Sekarang pembalikan turun ini naik jadi turun ya. Nah, ini naik jadi turun. Sekarang turun jadi naik. Nah, contoh di sini. Hari ini turun sampai malam sampai penutupan market turun. Seginilah. Nah, contoh signal pembalikannya adalah ketika besoknya dia naik. Ya, masuk akal kan? Naik dan bisa lebih tinggi dari hari kemarin. Itu signal pembalikan, teman-teman. Signal buy-nya ada di sini. Nah, di sini. Atau nunggu hari berikutnya, boleh. Nunggu hari berikutnya. Sini bisa. Baik. Nah, di sini ya. SL-nya di sini. SL-nya di bawah sini. Nah, inilah contoh pembalikan teman-teman. Jadi candlestick pembalikan. Yang dari naik dia balik turun lebih panjang. Ada signal sell. SL-nya di atas. Nah, dari turun balik naiknya lebih panjang, SL-nya signal buy. Contohnya ada banyak teman-teman. Ada banyak kalau kalian mau perhatikan, tapi bukan di USD CBY. Di CBY itu saya kurang ahli. Bukan pair saya itu.
Wih, gaya nih. Di paling gampang. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Ini contoh nih. Pembalikan nih. Turun ya, ada pembalikan. Sebelahnya nangkring di atas. Ini pembalikannya valid. Dari turun jadi naik. Nah, kemudian ada lagi satu teman-teman. Tadi yang belum tak jelasin. Jadi pembalikan ini bisa juga dia lebih pendek. Contoh ya. Nah, contoh. Ini naik ya, teman-teman naik, balik turunnya dia lebih pendek. Segini misalkan. Tapi hari berikutnya dibuka di bawahnya, ini juga signal sell. Selnya ada di sini. Selnya ada di sini. Nah, SL-nya tetap di sini. Kalau nggak dikit. Jadi teman-teman misalkan hari ini naik ya, bullish. Set, besoknya turun. Harian sideways di sini. Tapi lusa dia dibuka di bawahnya, ini juga signal sell. Jadi ada pembalikan tuh ada dua ya teman-teman. Ada yang dia harus melebihin dulu signal sellnya di sini, atau dia segini tapi candle selanjutnya itu di sini di bawahnya itu signal sell. Ya, jadi ada dua ya. Kalau yang tadi itu begini ya, ini tak kasih dua. Yang tadi itu pembalikannya begini modelnya. Dia lebih panjang, nah, signal sellnya muncul di sini. Apalagi diteruskan ya, diteruskan di sini. Nah, ini kan pembalikannya lebih panjang ya teman-teman. Naik, balik pendek, naik, balik panjang. Kalau yang balik pendek jangan di sell pada saat balik pendek. Ini semuanya pedoman pribadi saya ya. Tapi nunggu candle selanjutnya, hari selanjutnya gitu. Tapi kalau baliknya lebih panjang sih bisa dihajar sebenarnya. Tapi hati-hati juga karena SL-nya harus jauh, teman-teman. Bisa sell di sini, bisa nunggu hari selanjutnya, terserah. Itu. Ini signal pembalikan dari naik dari turun. Dari apa itu namanya? Dari turun jadi naik pun sama. Ini bisa naik lebih panjang atau naik lebih pendek, turun naik lebih pendek. Hari berikutnya dia buka naik. Nah, ini juga signal buy, teman-teman. Sama. Tapi sekali lagi kalau signalnya pembalikannya pendek harus nunggu hari selanjutnya. Kayak gitu ya, teman-teman. Mohon maaf ini saya sebenarnya agak batuk-batuk ini. Oke, seperti itulah kurang lebih ya. Penerusan tadi udah tak jelasin, pembalikan udah tak jelasin ya. Mudah-mudahan sih udah jelas sih. Nah, setelah ini nanti masih ada lagi teman-teman. Candlestick itu lumayan banyak. Jadi kita sampai jumpa di episode selanjutnya ya untuk jenis candlestick yang lain. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode ke-40 teman-teman.